Pergolakan politik dan kekuasaan tahun 1965 hingga 1966 telah menempatkan kolonel, kemudian menjadi jenderal, Sarwo Edi Wibowo dan Repkat, atau resimen para komando angkatan darat yang dipimpinnya, berada dalam fokus sorotan perhatian. Selama setidaknya 24 tahun, hingga akhir hayatnya 9 November 1989, sepenuhnya ia dikagumi sebagai pahlawan penyelamat Indonesia, karena berhasil menumpas gerakan 30 September 1965. Dan untuk beberapa lama setelahnya, searah jarum jam, ia tetap dikenang sebagai seorang jenderal idealis di tengah pergulatan kekuasaan. Dalam rangkaian peristiwa di tahun 1965 itu, Kolonel Sarwo Edi Wibowo digambarkan dalam pengibaratan bagaikan anak panah yang melesat dari balik tabir blessing in disguise, yang menghadirkan satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto. Namun anak panah ini kemudian disingkirkan, agar tak mengganggu kelanjutan jalannya kekuasaan yang telah berubah dari jalur idealisme awal saat kekuasaan diktatorial Soekarno diakhiri. Namun belakangan ini, nama Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, justru setelah almarhum, kembali diletakkan di pusat sorotan, terkait peristiwa 30 September 1965. Kali ini, dalam arah melawan jarum jam, ia digambarkan menjalankan suatu peran berdarah, khususnya pada masa epilog peristiwa 30 September 1965. Ketika bandul penulisan tentang peristiwa tahun 1965 itu berayun terlalu ke kiri, pasca Soeharto, perannya sebagai Komandan Satuan Pembasmi PKI dan para pengikutnya, tahun 1965 hingga 1966, diungkapkan dalam konotasi kejahatan kemanusiaan. Benarkah sang jenderal pujaan kalangan perjuangan tahun 1966 itu terlibat dalam dosa kejahatan kemanusiaan bersama pasukan Repkat, kini Kopassus, berupa pembunuhan-pembunuhan massal setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965? Kalau bukan sebagai pelaku langsung, berperan sebagai penganjur dan atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran. Beberapa buku dan tulisan di berbagai media memberikan pemaparan tentang jejak berdarah sang jenderal. Sayangnya, Sarwo Edi Wibowo tak bisa menanggapi, karena semua sorotan itu diluncurkan setelah sang jenderal meninggal. Kisah melankolis di kawah Tangkuban Perahu. Salah satu putra DN Aidit, yaitu Ilham Aidit, lebih dari satu kali bercerita kepada sejumlah media, bahwa Letnan Jenderal Sarwo Edi pernah menyampaikan semacam penyesalan, yang setara dengan suatu pengakuan, tentang tugas negara yang dipikulnya di masa lampau, namun kemudian diakuinya merupakan kekeliruan negara. Salah satu di antaranya, kepada Tempo 13 November 2011, ia menceritakan dua kali bertemu Jenderal Sarwo Edi, pertama Februari 1981, lalu yang kedua di tahun 1983. Dua-duanya dalam acara kelompok pencinta alam Wanadri, di tempat yang juga sama, Kawah Upas Tangkuban Perahu di utara Lembang, Jawa Barat. Dalam pertemuan kedua di tahun 1983, setelah berjabat tangan, menurut cerita Ilham, sang jenderal mengajaknya ke tempat sepi untuk bicara empat mata. Usai mendengar cerita Ilham tentang ibundanya yang sudah lepas dari penahanan, Sarwo diam, dengan tatapan mata yang beralih ke tempat lain. Lalu Sarwo bersuara sedikit bergetar. Ya, ketika itu adalah tugas negara yang dibebankan pada saya, dan saat itu saya yakin apa yang saya lakukan adalah benar. Tapi, berbelas tahun kemudian, saya pikir apa yang dilakukan negara ketika itu adalah keliru, demikian kalimat sang jenderal yang dikutip Ilham. Kamu bisa memahaminya kan? Ilham diam sejenak. Ya Pak Sarwo, saya bisa memahaminya. Sarwo menjabat tangan Ilham. Tangan kanannya masih memegang tangan Ilham. Lalu Sarwo merengkuh Ilham sekitar 5 detik. Tangan kirinya menepuk-nepuk punggung Ilham. Dituliskan lebih lanjut, betapa rasa haru muncul. Meski Sarwo tak meminta maaf, bagi Ilham, perbincangan terakhirnya dengan Sarwo merupakan bentuk rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban. Seorang jenderal dalam perenungannya selama belasan tahun mengakui bahwa apa yang dilakukan negara ketika itu salah. Tentu sungguh sulit untuk mengetahui kebenaran cerita melankolis yang sangat menakjubkan ini. Selain Ilham Aidit dan Sarwo Edi, hanya dia yang di atas yang mengetahui kebenaran melodrama itu. Sungguh sayang, sang jenderal telah tiada sebelum cerita ini muncul. Apakah Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo mengalami perubahan sikap mengenai peristiwa di tahun 1965 hingga 1966, menjadi seorang yang menyesali diri dan menyesali negara? Tahun 1985, sekitar 2 tahun setelah kisah melankolis tahun 1983 itu, dalam wawancara dengan media Karya, September 1985, sang jenderal sedikit pun tak menunjukkan tanda-tanda melankolis. Meskipun PKI telah dibubarkan, kata Letnan Jenderal Sarwo Edi, sewaktu-waktu bisa timbul lagi, bila keadaan memungkinkan. Harus waspada terhadap kader-kadernya yang tak terlihat di permukaan.
Apabila terjadi konflik dalam masyarakat, apapun wujudnya, mereka akan menunggangi dan membesar-besarkan. Bila pemerintah misalnya terus-menerus disudutkan, nantinya kehilangan muka dan dukungan. Yang tampil mungkin saja bukan partai komunis, tetapi aliran komunis. Inilah yang kita sebut bahaya laten, bahaya terpendam yang sewaktu-waktu bisa muncul. Lalu 2 tahun kemudian, 1 Oktober 1987, Sarwo Edi Wibowo kembali mengingatkan bahwa para pendukung PKI tidak akan pernah jera dalam mengejar cita-cita mereka mengkomuniskan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya komunis sebaiknya tidak boleh kendor kapan saja. Kesangsian. Jadi susah membayangkan bahwa Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo pernah kendor sejenak dan menjadi begitu sentimental di tahun 1983. Satu-satunya rasa sangsi yang pernah kemudian diutarakan sang jenderal kepada sejumlah manggala BP 7 adalah mengenai taktik Soeharto untuk sedikit mengulur waktu bertindak pada 30 September malam menuju 1 Oktober 1965, sehingga Letnan Jenderal Ahmad Yani tak terselamatkan. Padahal, Jenderal Soeharto telah mendapat sejumlah informasi, antara lain dari Kolonel Latif yang termasuk dalam kelompok pelaku peristiwa, akan adanya gerakan dengan sasaran sejumlah jenderal teras Angkatan Darat. Dalam catatan dan analisa akhir buku, Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, terdapat pemaparan berikut ini. Di antara semua rangkaian peristiwa, mungkin gerakan yang dilakukan Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto, yang banyak tahu namun tak segera bertindak, tapi menunggu sampai korban jatuh, adalah yang paling di luar dugaan siapapun. Di luar perkiraan Letnan Kolonel Untung, di luar perkiraan Kolonel Latif maupun Brigjen Suparjo. Bagi para perwira gerakan 30 September ini, Soeharto bukan lingkaran luar, karena peranannya mendatangkan Batalion 454 dan Batalion 530. Setidaknya, sesuai laporan Kolonel Latif, Soeharto digolongkan sebagai perwira yang tak akan ikut campur bila gerakan terjadi. Bagi Soekarno pun, kemunculan Soeharto dalam satu peran pada 1 Oktober 1965 adalah surprise. Begitu pula bagi para panglima angkatan yang ada. Bahkan bagi Kolonel Sarwo Edi, yang dikenal sebagai perwira yang dekat dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani, pada mulanya Maijen Soeharto adalah tokoh yang meragukan, setidaknya perlu ditelusuri lebih dahulu. Maka ia tak segera memenuhi panggilan Soeharto 1 Oktober 1965 pagi, apalagi ia tak mengenal Herman Sarensoediro yang diutus Soeharto kepadanya. Kelak di kemudian hari, beberapa puluh tahun setelah peristiwa berlalu, Sarwo sesekali mencetuskan keraguan tentang peran Soeharto yang sesungguhnya, yang diucapkan secara terbatas kepada kalangan terbatas. Sarwo tampaknya melihat adanya bagian-bagian artifisial dalam catatan sejarah versi Soeharto, namun Sarwo telah terikat pula oleh versi rezim pemerintahan Soeharto, yang telah terlanjur diposisikan secara kuat dalam memori masyarakat selama puluhan tahun. Dilema dan kesangsian serupa agaknya dihadapi oleh sejumlah jenderal terkemuka yang ikut berperan di sekitar peristiwa 1965 hingga 1966, selain Sarwo Edi, seperti misalnya Muhammad Yusuf, Hartono Rekso Darsono ataupun Kemal Idris, meskipun dengan alasan dan pemaknaan berbeda-beda satu sama lain. Secara keseluruhan, terlepas dari kaitan-kaitan yang masih penuh tanda tanya di seputar Soeharto, peristiwa 30 September 1965, merupakan kesalahan kolektif dari semua unsur dan tokoh yang berada di lini terdepan medan pertarungan kekuasaan di sekitar tahun 1965 itu. Semua memiliki andil yang menciptakan akhir berdarah, serta rentetan pembunuhan massal yang terjadi beberapa waktu setelahnya. Mulai dari Soekarno, Subandrio, Hairul Saleh, Omar Dhani sampai Soeharto, dan dari Aidit hingga para pemimpin partai Nasakom lainnya, serta lapisan pimpinan pada berbagai tingkat dari institusi militer waktu itu. Tampaknya, teori dalang atau yang semacamnya dalam rangkaian peristiwa di tahun 1965 ini harus ditinggalkan.